Kita pergi ke Candi Ijo jam 6 sore. Jadi kebetulan itu jam 6 sore tutup untuk wisatawan. Tapi saya ini adalah umat Hindu yang ingin bersembahyang atau berdoa di depan lingga Yoni raksasa di mandala utama Candi Ijo. Si juru kunci tersebut dengan lantangnya bilang, halo Balakala, jumpa lagi di Kitab Kala. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang beda, sesuatu yang lebih kekinian tapi masih ada hubungannya dengan benda arkeologis, terutama hubungannya dengan candi. Isu kekiniannya adalah bahwa kemarin rame di TikTok ada salah seorang umat Hindu yang mau beribadah di salah satu candi tapi merasa dihalangi, sehingga isu tentang intoleran itu akhirnya berembus gitu. Akhirnya nggak enak lah dari segi sesama pemangku kepentingan harus melakukan klarifikasi. Beritanya udah beredar banyak di internet, kalian bisa nyari tentang berita-berita ini. Aku dapat di Kompas. Seperti apa beritanya, lalu seperti apa klarifikasinya, kita bahas di Kitab Kala. Oke, beberapa hari yang lalu itu ada seorang atau sebuah akun di TikTok yang menyebutkan bahwa dia dihalangi oleh petugas atau juru kunci penjaga candi untuk melakukan ibadah di sana. Beritanya udah bisa kalian temuin. Aku nemuin dengan cara keywordnya adalah Candi Ijo viral. Ya, itu udah ada tuh beberapa beritanya. Nanti kita akan bahas beritanya. Ini aku baca di kompas.com. Nanti kita akan bahas sepenggal demi sepenggal. Kalaupun ada data yang harus kumasukkan terkait pasal atau undang-undang atau pengetahuan aku pribadi tentang pengelolaan cagar budaya khususnya candi, itu nanti akan kita bahas satu persatu. Dan aku juga akan menampilkan video yang kemarin sempat viral di sosial media, terutama di TikTok. Ini ya, beritanya itu judulnya gini: viral video perempuan tak diizinkan beribadah di Candi Ijo. Ternyata begini ceritanya. Ini dari kompas.com ya. Kita akan baca selanjutnya. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Ibu Manggar Sari Ayuwati, angkat bicara terkait video viral seorang pengunjung wanita yang mengaku tidak boleh masuk ke Candi Ijo di Kapanewon, Prambanan, Kabupaten Sleman. Video yang diunggah di TikTok ini menceritakan wanita itu tidak diperbolehkan masuk ke Candi Ijo untuk beribadah. Perempuan tersebut mengaku datang ke Candi Ijo pukul 18.00 untuk beribadah. Kebetulan pada jam tersebut, Candi Ijo sudah ditutup untuk wisatawan. Saat itu, seseorang yang disebutkan di video tersebut sebagai juru kunci Candi Ijo mengatakan jika lokasi itu adalah cagar budaya, bukan tempat ibadah. Kemudian terjadi perdebatan dengan juru kunci tersebut. Oke, sebelum lanjut kita tonton dulu videonya seperti apa ya. ada cerita yang nggak mengenakkan sekali buat saya pribadi dan sesepuh dari Yogyakarta. Kita pergi ke Candi Ijo jam 6 sore. Jadi kebetulan itu jam 6 sore tutup untuk wisatawan. Tapi saya ini adalah umat Hindu yang ingin bersembahyang atau berdoa di depan lingga Yoni raksasa di mandala utama Candi Ijo. Si juru kunci tersebut dengan lantangnya bilang ini bukan rumah ibadah. Saya udah ngomong, Bapak, saya ini umat Hindu, saya datang ke sini ingin berdoa di lingga Yoni. Saya bilang, oh ini cagar budaya bukan rumah ibadah katanya. Oke lah kata dia. Pada akhirnya udah berdebat kurang ajar sekali bahasanya ya. Padahal saya bawa sesepuh dari Jogja ya. Beliau juga keluarga dari keraton. Lalu dengan lancangnya dia bilang jangan mengotori tempat ini ya katanya. Dengan alat-alat dan sampah-sampah sembayang. Dia lihat saya pegang dupa. Ini orang kurang ajar sekali.
Dia bilang dupa itu adalah sampah. Padahal tidak mungkin saya ini meninggalkan sampah. Ya, cenderung melecehkan menurut saya ya. Nah, dan seharusnya mereka memberitahu kepada wisatawan bahwasannya itu adalah peninggalan sejarah Hindu di abad ke-9 sampai ke-10. Bukan malah tidak menuliskan sejarah, ya. Lalu umat Hindu sendiri datang ke sana malah seperti apa ya? Seperti dilecehkan menurut saya. Karena kalau wisatawan datang ke sana tidak tahu apa itu Candi Ijo dan apa itu arca-arca yang ada di sana, Linggayoni, Nandini dan lain-lain, ya. Berarti orang datang ke sana hanya untuk foto-foto, selfie, berpacar-pacaran, berpasang-pasangan. Itu melecehkan umat Hindu. Harus diartikan dulu sejarahnya, dituliskan. Sehingga orang datang ke sana dengan pengetahuan yang cukup. Setelah kejadian tidak menyenangkan tersebut, karena bicaranya sekasar dan menyinggung hati saya, dia bilang, ini bukan rumah ibadah katanya. Nah, di sini nih, ya, pemerintah harus tegas bahwasanya candi-candi itu aliran siwa Buddha atau arca-arca dari kehinduan. Tolong jangan dianggap hanya sekedar tempat wisata, tapi itu adalah tempat sakral di mana kami beribadah menggunakan simbol-simbol kedewaan kami seperti Linggayoni, Nandini dan lain-lain yang ada di candi-candi tersebut. Ya, sejarah jangan dihilangkan. Buat di situ prasasti atau makalah yang menjelaskan cerita tentang sejarah kehinduan atas candi tersebut. Semoga saya ini mendapatkan izin untuk melakukan upacara ritual Hindu di Candi Ijo, ya, sebagai lambang toleransi kita bersama. Oke, itu videonya ya. Sampai video ini aku buat itu di TikTok masih ada videonya, jadi kalian bisa ngakses aja untuk tahu konteksnya mbaknya ini tadi marah-marahnya kenapa gitu. Tapi yang aku tangkap adalah mbaknya ini marah-marah karena menganggap dia merasa dilecehkan karena mau ibadah tapi tidak diperbolehkan. Lalu yang kedua adalah perdebatan mengenai bahwa candi itu untuk beribadah, sedangkan dari pihak juru kuncinya menyebutkan bahwa itu adalah cagar budaya. Lalu yang ketiga yang mungkin paling saya sorot adalah mbaknya ini ngomong kalau di sana perlu dituliskan sejarah tentang candi itu. Jadi biar orang yang datang tuh tahu sejarahnya. Nanti kita sambil jalan akan bahas. Aku akan baca lanjutan dari beritanya mengenai klarifikasi dari pihak Ibu Manggar Sari Ayuwati mengenai kasus ini dan duduk permasalahannya. Karena sebenarnya di undang-undang tuh udah dijelaskan, udah diatur. Jadi si candi ini kan tuh udah masuk ke cagar budaya ya. Jadi pengelolaan lalu pemanfaatan terutama pelestariannya itu sudah ada aturannya. Aturannya seperti apa? Ada di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 atau kebalik ya? Enggak. Saya lihat undang-undangnya. Oh iya benar. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Kita akan sambil jalan atau sambil baca berita kalimat selanjutnya di kompas.com. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 10 Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jateng, Ibu Manggar Ayuwati memberikan penjelasan terkait peristiwa tersebut. Kemarin kami sudah klarifikasi dan sudah menulis kronologinya, ujar Bu Manggar saat dihubungi kompas.com. Jadi ini Ibu Manggar udah menginvestigasi tentang kejadiannya. Bu Manggar menuturkan memang pada tanggal 4 Mei 2023 ada 4 orang yang mengunjungi atau 4 orang pengunjung datang ke Candi Ijo. Nah, pada saat itu Candi Ijo sudah tutup untuk pengunjung karena sudah pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Tutup
kami kan jam setengah 6 sore, jadi dalam kondisi candi atau Candi Ijo sudah tutup. Dan waktu itu mati lampu, hujan angin di Candi Ijo. Ujar Bu Manggar. Jadi kronologinya datang di saat candi ini sudah tutup, kayak gitu. Mungkin bukan karena menghalangi ya, Mbak tadi kan merasa dihalangi karena ada kayak tindakan pencegahan untuk masuk candi ya gitu. Karena dari segi ketersediaan waktu itu ya sebenarnya udah habis, udah tutup gitu dari candinya gitu. Kan candi itu kan punya operasional, punya jam operasional. Kenapa punya jam operasional? Karena dia udah masuk ke cagar budaya. Cagar budaya ini nanti aku liatin pasalnya ya. Dia itu udah otomatis pengelolanya adalah pemerintah. Karena yang ngelola pemerintah, dia punya aturan tersendiri untuk pengelolaan cagar budayanya. Jadi pemanfaatan dan pengelolaan itu sesungguhnya nanti di undang-undang juga udah diatur bahwa itu ya buat kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat Indonesia seluas-luasnya ya gitu. Tapi kan balik lagi karena ini yang ngelola itu pemerintah atau dalam hal ini adalah Balai Pelestarian Kebudayaan, ya dia otomatis ngikut di aturan-aturan yang udah dikeluarin oleh BPK gitu. Dan itu udah tercantum. Dan candi-candi di Jogja itu setahu saya ya operasional tempatnya ya jam-jam segini pasti udah tutup kayak gitu. Lalu selanjutnya kalimatnya, meski sudah tutup, rombongan tersebut ingin tetap masuk untuk sembahyang di Candi Ijo. Kemudian ditanya oleh petugas terkait surat izin. Oke, kata kuncinya surat izin ya. Sebab sesuai prosedur pemanfaatan Candi Ijo harus ada izin. Jadi harus ada izin. Manggar pun memastikan setiap aktivitas di wilayah Candi Ijo akan diizinkan selama tidak ada unsur yang dapat merusak candi atau cagar budaya. Bu Manggar bilang gini, kan memang prosedur di kami untuk pemanfaatan itu kan harus ada izin, ya mesti diizinkan. Kalau tidak ada unsur perusakan apapun, aktivitas itu diizinkan. Misalkan untuk sembahyang boleh, karena undang-undangnya mengatur itu. Tegas Bu Manggar. Bu Manggar mengungkapkan sesuai undang-undang cagar budaya boleh untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan budaya, termasuk sembahyang dan pariwisata. Tetapi prosedurnya harus izin. Di bagian ini saya tunjukin pasal yang mengatur tentang ini. Jadi ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya itu pasal 85 menyebutkan pasal 1 menyebutkan pemerintah daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Gitu ya. Jadi mbaknya tadi kan marah-marah. Jangan mentang-mentang ini tempat sembahyang, malah yang banyak orang kesini malah buat wisata, buat pacaran, kayak gitu. Jadi kunjungan yang ada di sana itu dirasa terlalu didominasi oleh wisatawan. Ya, karena memang wisata, keagamaan, dan lain-lain secara undang-undang diperbolehkan aja di cagar budaya ini. Lalu di pasal 3 itu disebutkan di pasal 85 ayat 3, fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 berupa izin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli, pelestarian, dukungan dana atau pelatihan. Jadi sembahyang ya ada apa? Tidak akan dihalang-halangin gitu. Tapi kan balik lagi, ini kan ada prosedurnya gitu. Ini kan ada pengelolanya gitu. Kita ya manut pengelolanya aja karena udah ada undang-undangnya, ada yang ngatur gitu. Aku lanjut bacain. Petugas itu disebutkan juru kunci. Jadi juru kunci ya, jadi bukan satpamnya ya. Jadi kalau juru kunci itu kan orang yang emang menjaga, yang bertanggung jawab, istilahnya 24 jam ngejagain si cagar budaya ini. Kalau ada nanti ada satpam, biasanya kalau candi-candi itu di Jogja itu beberapa satpam itu ditugaskan ya pas jam-jam kerja atau jam-jam operasional.
Misal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore atau jam 5 sore gitu. Jadi yang ditemui mbaknya ini adalah juru kuncinya. Menurut Bu Manggar, meski telah ditutup dan belum mengajukan izin, lihat mbaknya aja nggak ngajuin izin ternyata. Dengan pertimbangan kemanusiaan dan menghormati orang yang akan beribadah, petugas akhirnya memperbolehkan pengunjung tersebut masuk ke Candi Ijo. Jadi kalau tadi mbaknya marah-marah, terkesan tidak diperbolehkan masuk dan akhirnya tidak bisa beribadah, ujung-ujungnya bisa beribadah gitu. Karena secara aturan nggak boleh masuk, tapi di sini kan disebutkan dengan pertimbangan kemanusiaan dan menghormati orang yang akan beribadah, petugas akhirnya memperbolehkan pengunjung tersebut masuk ke Candi Ijo. Ingat, mbaknya tadi datang jam 6 kurang, kondisinya mati lampu dan hujan deras. Kayak apa tuh? Yang dilakukan sama juru kunci ini ya udah bener sebenarnya. Debat di awal itu kan ya karena dia melakukan prosedur aja. Bu Manggar bilang lagi, karena memaksa teman-teman itu segi kemanusiaan juga sudah hujan-hujanan datang, akhirnya diperbolehkan dan ada dispensasi untuk mereka. Monggo atau silahkan untuk sembahyang, tapi dikasih waktu 1 jam saja karena sudah gelap. Saat itu hujan juga, dipinjamin payung juga sama teman-teman, kata Bu Manggar. Petugas, lanjut Bu Manggar, memang berpesan meminta agar pengunjung tersebut untuk menjaga kebersihan di Candi Ijo. Ingat, mbaknya tadi protes karena petugasnya atau juru kuncinya nyeletuk, tapi jaga kebersihan ya gitu. Ingat ya, ini situs yang udah dikelola sama pemerintah. Cagar budaya yang udah direstorasi, dipugar dan sudah diteliti oleh pemerintah dan dilestarikan oleh pemerintah. Cuma dipesenin tolong jaga kebersihan. Nah, tersinggung karena kami sering ya menemukan bekas-bekas bunga dupa. Kami tidak bermaksud apa-apa. Hanya petugasnya bilang, tolong jaga kebersihan, mungkin diartikan lain. Padahal teman-teman petugas itu hanya bilang begitu. Jadi lebih, ya karena udah dihalang-halangin, udah diperbolehkan untuk sembahyang, terus dipesanin kayak gitu, malah marah-marah. Kayak gitu. Ngerasa tersinggung lah, karena dipesenin. Padahal kan ngingetin untuk jaga kebersihan kan, ya sah-sah aja. Ya kan? Bu Manggar mengungkapkan selama ini banyak yang datang untuk beribadah di Candi Ijo, meskipun memang jumlahnya tidak sebanyak di Candi Prambanan. Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Sewu, candi yang lain itu sebenarnya juga sama aja. Boleh diadakan sembahyang di situ, tapi harus ada pemberitahuan. Harus pemberitahuan ke Balai Pelestarian Kebudayaan. Rombongan tersebut, Imbuh Manggar, juga diperbolehkan masuk ke Candi Ijo untuk sembahyang. Hal ini dapat dilihat dari rekaman CCTV. Berarti ada nih buktinya CCTV, diperbolehkan masuk. Karena mbaknya tadi kan terkesannya akhirnya nggak boleh masuk kayak gitu. Ya mungkin belum disampaikan aja ya, karena mbaknya tadi nyampein tentang kebersihan. Harusnya kan kebersihan itu paling disampaikan setelah diperbolehkan masuk kan. Jadi boleh nih aktivitas di Candi Ijo, kami ampuh semua kepentingan itu. Kepentingannya itu ya wisata, keagamaan, sosial, pendidikan dan lain-lain lah. Cuma prosedur itu ya tolong dipenuhi kayak gitu, ucap dia. Menurut Bu Manggar, pengajuan izin untuk aktivitas salah satunya adalah beribadah di Candi Ijo tidak sulit, bahkan izin bisa diajukan online. Cuma mengisi form aja, berkirim surat juga boleh, kirim email ke kami, 2 hari sudah ada jawaban dari kami. Gampang, kami tidak mempersulit kok, kami melestarikan itu untuk dimanfaatkan. Monggo, jawab Bu Manggar. Jadi kita agak mundur dikit gitu tentang pengertian cagar budaya ya, terutama yang kayak gini. Candi-candi seperti ini itu sebenarnya kalau kalian dengar atau teman-teman atau balakala sekalian pernah dengar tentang living museum, living monument, dead monument, itu adalah istilah yang digunakan saat sebuah cagar budaya, terutama bangunan ya, itu apakah masyarakat pendukungnya itu masih ada atau enggak, dalam artian
masyarakat pendukungnya ini terputus atau tidak. Contohnya paling gampang adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan. Itu saat ditemukan saat ditemukan lagi oleh orang-orang Belanda, oleh orang-orang Inggris, oleh Raffles, ya gitu kan, mereka coba tanya ke warga sekitar, ya warga sekitar tuh nggak tahu itu apa gitu. Kan yang muncul lalu mitos-mitos, legenda dan lain-lain, karena masyarakatnya itu atau masyarakat lokal atau masyarakat pendukung budaya itu tuh sudah hilang. Mereka bangunan-bangunan ini sudah ditinggalkan, lalu muncul masyarakat baru di situ yang nggak tahu ini konteksnya bangunan apa. Bahkan mungkin istilah candi aja mungkin mereka nggak tahu gitu, atau istilahnya ini candi Hindu untuk dulu bersembahyang itu juga nggak tahu gitu. Penemuan candi-candi atau cagar budaya berupa bangunan seperti ini yang sudah ditinggal oleh masyarakat pendukungnya, akhirnya kan melalui proses penelitian, proses perancangan ulang untuk pembangunan. Karena perancangan ulang pembangunan atau pemugaran atau restorasi itu tuh membutuhkan data ilmiah atau data teliti untuk menunjukkan ini tuh cukup penting nggak sih, dia tuh cukup punya nilai nggak sih untuk direstorasi lagi gitu. Ini nanti nyangkup ke banyak candi yang kita pernah dengar ya gitu. Jadi ini terutama candi-candi yang memang masyarakat pendukungnya itu udah keputus, lalu datang masyarakat baru, lalu datang lagi masyarakat baru yang kebetulan keagamaannya itu sama dengan apa yang ditinggalkan ini gitu. Tapi kan dia nggak tahu nih runtutan dulu si cagar budaya ini punya value apa di masyarakat, lalu seperti apa upacara yang ada di zaman dahulu. Itu kan tidak bisa langsung tahu gitu. Itu kan justru si peneliti-peneliti inilah yang dia berusaha mengumpulkan data untuk si dead monument ini tadi itu bisa seolah-olah hidup kembali kayak gitu. Nah, proses restorasi, proses penelitian lah di awal-awal itu kan dilakukan atas nama pemerintah kayak gitu. Akhirnya pemerintah punya undang-undang untuk cagar budaya yang tidak bertuan ini. Beda sama mungkin pura-pura yang ada di Bali ya. Di Bali itu kan kalau pura itu kan dia banyak banget dan didominasi oleh yang akan nanti disebut dengan living monument. Kenapa? Karena sejak dia dibangun sampai sekarang ada dan dimanfaatkan, itu masyarakatnya itu ya dia dari generasi ke generasi turun-temurun terus ada. Ditanyain sejarah, ditanyain bagaimana ini dulu dibangun, siapa yang bangun, kayak gitu tuh tahu gitu. Jadi penelitian yang muncul itu adalah penelitian untuk pengembangan gitu, bukan untuk restorasi, karena puranya pasti masih ada dan masih dijaga. Kalau candi ini kan enggak, dia udah ditinggal, rusak, ditemuin yang baru, diteliti dulu, ditentuin value-nya. Kalau value-nya emang penting dan sisa bangunannya memungkinkan untuk direstorasi, ya direstorasi. Untuk apa? Ya untuk pemanfaatan seperti ini. Salah satunya keagamaan. Tapi yang jadi masalah itu adalah siapa yang ngelola di awal? Ya pemerintah. Pemerintah itu dengan konsekuensi yang tinggi, dengan resiko yang tinggi, dia ngeluarin undang-undang nomor 11 tahun 2010. Ayat pertama aja nyebutin gini, cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh negara. Berapa ratus candi itu di Jogja, baru di Jogja, belum di Jawa Timur. Jadi karena nggak ada komunitas yang mau menaungi ini, mau menaungin dalam artian tuh keseluruhannya. Keseluruhan ini nggak cuman untuk memanfaatkan aja ya, tapi juga untuk menjaga, memelihara, lalu istilahnya apa ya, merawat kayak gitu. Itu kan nggak ada komunitas yang mau untuk itu gitu. Mungkin ada yang mau tapi skupnya kecil gitu. Jadi beberapa cagar budaya mungkin yang masih ada runtutannya atau sambungannya dengan masyarakat pendukungnya. Kalau terutama yang pura itu kan dia jelas masih living monument gitu, karena dia dari generasi ke generasi orangnya ada gitu. Tapi kalau kayak candi-candi kayak gini kan generasinya sempat keputus. Warga lokal aja ditanyain nggak tahu ini apa ya gitu kan. Penemuan Candi Borobudur itu kan sebenarnya awal dari kedatangan Raffles ke sini, lalu diberitahu oleh Sultan Jogja bahwa di daerah Magelang itu istilahnya apa ya, ada 1000
pangeran dalam sangkar batu. Ini yang dimaksud ada Buddha di dalam stupa itu. Nah, karena Raffles atau orang-orang Inggris nih penasaran, mereka ke sana. Lalu ditemuinlah Borobudur itu. Jadi jelas ya, living monument dan dead monument kayak gitu. Kalau living monument pun karena dia dijaga oleh generasi dan generasi, itu bisa dikelola sama masyarakat setempat atau komunitas tertentu kayak gitu. Jadi dia nggak akan apa istilahnya nggak akan bertabrakan dengan pasal 15 Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Itu tadi kalimatnya, cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh negara. Negara mengambil resiko besar untuk mengeluarkan undang-undang ini, yang artinya semua cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh negara. Otomatis akan banyak dana dari APBN atau APBD yang digunakan untuk pemeliharaan candi ini. Lalu muncullah, karena ini dipelihara oleh negara, ya negara ngeluarin aturan dong. Yes, simpelnya kayak kita bikin bareng-bareng sama satu RT gitu, bikin balai RT gitu. Saat dibangun terus jadi kan, karena itu untuk kepentingan bersama kan akhirnya akan ada aturannya. Paling simpel ya aturannya ya jangan dirusak kayak gitu balai RT-nya. Kayak gitu, jangan dikotori kayak gitu balai RT-nya, kayak gitu kan, simpel aja sih sebenarnya. Apa yang diutarain sama mbaknya ini, mungkin mbaknya ini panik ya, jadi panik udah sampai capek sampai sana, terus dia kaget karena nggak boleh sembahyang, seolah-olah nggak boleh sembahyang, karena kan sebenarnya itu juga di bawah, di luar udah jam operasional gitu. Di beberapa masjid pun kan yang dia operasional atau takmirnya ternyata nggak bisa memastikan keamanan masjid selama 24 jam kan juga biasanya habis sholat isya atau jam 8 lebih kan udah dikunci. Kalau ada orang mampir ya biasanya sholat di serambi atau di terasnya kayak gitu. Yang penting dia misal nggak kehujanan kayak gitu, tapi kan masih ada kemungkinan untuk nyediain tempat di luar kayak gitu. Dia kan tetap nggak bisa masuk gitu karena keterbatasan takmir ini gitu. Nah ini sama aja, nggak mungkin candi itu dibuka 24 jam dengan izin, makanya ada izin karena kan nggak enak ya, misal nggak izin datang terus mau sembahyang lah, kalau kebetulan hari itu ada event atau apalah, misal kunjungan SD untuk wisata ke Candi Ijo, ada 40 anak misal lagi di sana, lagi belajar lah, lagi dengerin, lagi lihat-lihat relief, tiba-tiba mau ada orang sembahyang, itu kan harus bagi waktu gitu. Karena cagar budaya ini udah secara undang-undang juga udah dibagi, ya ini untuk pemanfaatan bersama, tapi kan melalui prosedur yang ada gitu. Jadi nggak semua orang satu kepentingan harus tumplek ke sana. Karena sehari-harinya akhirnya pengetahuan tentang candi ini kan juga dibutuhkan sama banyak orang gitu. Jadi orang datang terus melihat candinya butuh informasi. Nah, informasi ini yang tadi yang saya singgung di awal, di hal terakhir yang lumayan saya tekankan itu adalah, mbaknya tadi kan bilang, tolong ini sejarahnya ditulis di sana biar kalau orang datang tuh cuma nggak wisata aja, nggak cuma pacaran aja, tapi tahu nih sejarahnya tuh apa, tempat apa. Ini tuh tempat sembahyang orang Hindu di zaman dulu. Oke, itu saya tambahin ya, di zaman dulu gitu. Orang Hindu zaman dulu. Ya sejarahnya udah ditulis kok. Ada papannya. Nih, kita lihat klarifikasi dari BPK tapi yang versi Instagramnya. Kalian bisa kunjungi Instagramnya. Ini Balai Pelestarian Cagar Budaya. Sorry, ini di Facebook, bukan di Instagram. Instagram ada sih kayak ini, saya mendapatnya di Facebook. Jadi klarifikasinya adalah, hai sahabat budaya, kali ini Mimin mewakili Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK wilayah 10 ingin memberikan respons terkait video yang viral kemarin tentang Candi Ijo, terkait keluhan tentang juru kunci yang disebut pemilik akun dalam videonya sebenarnya adalah polisi khusus cagar budaya dan satuan pengamanan BPK. Oh ternyata satpam deh, bukan juru kunci.
wilayah BPK wilayah 10 yang bertugas di Candi Ijo. Setelah kami konfirmasi, petugas hanya menjalankan tugasnya untuk menanyakan izin pemanfaatan candi. Karena pengunjung tersebut berniat beribadah saat jam layanan kunjung sudah berakhir. Atau di luar jam kunjungan di luar jam layanan kunjungan. Kami selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku. BPK wilayah 10 telah menjalin hubungan erat dan harmonis dengan elemen masyarakat yang akan memanfaatkan candi-candi termasuk untuk kepentingan agama. Selanjutnya, jika ada keluhan atau masukan silakan sampaikan ke Mimin ya. Itu klarifikasinya. Papannya ada di mana? Nah, ini kita lihat satu-satu ya. Di slide kedua nih. Ini slide 1 ya. Candi Ijo adalah bla 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 bla. Jadi Candi Ijo adalah salah satu kompleks percandian yang dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan BPK wilayah 10 yang meliputi Provinsi DIY dan Jateng. Jadi kalau candi di Jogja sama Jateng, ini pengelolanya. Kalian kalau ada pemanfaatan situs atau pengelolaan cagar budaya di sini, di Jogja dan di Jateng, hubunginya kemana? Ke BPK online. Belum, nanti tak pastikan dulu situsnya apa. Nanti kalau ada tak taruh sini situsnya. Lalu nah ini slide kedua. Pada Candi Ijo terdapat papan informasi yang terletak di sisi sebelah selatan Candi Induk teras 11 atau teras tertinggi di kompleks Candi Ijo. Udah ada papannya kayak gini. Mungkin mbaknya datang karena mendekati jam 6 jadi gelap, terus hujan, mati listrik. Ini papannya nggak ada nih. Tadi bilangnya kan nggak ada tulisan sejarahnya nih. Orang harus tahu nih, orang yang datang harus tahu nih dulunya apa. Udah ada mbak. Cuman karena gelap, mbaknya mungkin pertama kali ke sana, jadi nggak ada nih tulisannya. Kelihatan nggak ada. Padahal ada, setiap candi itu ada, pasti ada kayak gini ya. Candi yang udah selesai direstorasi ya, atau candi yang memang dia udah dikelola oleh BPK pasti ada kayak gini ya. Kayak gitu. Nah, slide keempat nih misal. Nah, ini ada nih jam operasionalnya. Jadi tiap candi itu ada jam operasionalnya. Kenapa harus ada jam operasionalnya? Ya karena ini yang ngelola BPK. Dia terbatas untuk naruh orang di sana. Ya bayangin kalau candi 24 jam mau ngapain? Kayak gitu. Ini kan udah dead monument yang coba kita hidupkan dengan interpretasi kita di waktu sekarang, untuk pendidikan, untuk keagamaan, untuk wisata, kayak gitu. Jadi karena keterbatasan itu, jadi ya harus diatur dong. Jadi gitu ya guys, tentang apa yang lagi kita omongin, isu kekiniannya gitu, tentang pemanfaatan cagar budaya yang ada. Living monument, dead monument adalah sebuah hal yang basic yang harus kita ketahui, bahwa perlakuannya bakal beda gitu, pengelolaannya bakal beda. Living monument kayak di Bali kayak gitu, kayak pura kayak gitu tuh, saya dengar di 2000 pas kuliah 2011 itu ada dosen bilang ada salah satu pura yang di Bali yang cukup kuno juga, dia udah beberapa generasi gitu, itu mau diajuin sama pemerintah untuk diajuin jadi cagar budaya atau warisan dunia ke UNESCO kayak gitu. Nah, karena si komunitas yang masih memanfaatkan pura ini itu masih apa istilahnya, ya dia masih generasi ke generasi turun temurun, itu mereka keberatan dengan usulan itu. Kenapa? Karena dengan kita mengajukan itu jadi warisan budaya dunia, ya nanti pura ini akan terikat dengan aturan-aturan yang sudah dibuat sama UNESCO. Jadi takutnya mereka akan punya keterbatasan tertentu gitu. Nah, seperti ini nih. Gitu, seperti ini. Jadi kalau ini kan dia memang terputus generasi yang ngelolanya. Jadi pemerintah secara undang-undang ya harus ngelola itu gitu, mau nggak mau. Cuman kalau yang pura di Bali ini, karena dia ada komunitas, ada masyarakat yang menjaga merawatnya, itu
sah-sah aja untuk nolak untuk diajuin ke UNESCO kayak gitu, dan dia punya kekuatan lebih untuk nolak diajuin ke UNESCO kayak gitu. Ya karena akan ada tambahan aturan kan gitu. Misal tambahan aturan itu simpel sih, misal puranya rusak di salah satu bagiannya, terus mau dibenerin, nah itu kan ngelihat lagi aturan di UNESCO bagaimana cara benerin ini isi puranya gitu. Jadi ngikut aturannya di sono gitu. Jadi itu yang mungkin dirasa ada penolakan untuk mengajukan pura yang di Bali, salah satu yang di Bali itu untuk jadi warisan dunia gitu. Jadi ini terkait lagi, emang semua ini itu balik lagi ke siapa pengelolanya, lalu bagaimana aturan yang ada di suatu tempat itu gitu. Jadi bukan harus serta-merta kita bebas mau ngapain aja di candi gitu. Karena sebenarnya pemerintah itu cuma mau tahu gitu, kita di candi itu mau ngapain gitu. Dan pasti ya dikasih pesan kayak gitu. Kayak kalian apa ya? Saya itu beberapa kali syuting di pakai guest house gitu ya. Pakai guest house buat setting rumah. Itu tuh pasti dipesanin sama yang punya rumah. Mas, nanti kalau udah jam 8 lebih tolong jangan berisik, kurangin volume saat produksi kayak gitu. Jadi kan karena orang syuting kan banyak ya, 20 orang lah, 11 orang itu kan lebih gitu, takutnya ganggu tetangga gitu. Itu kan dalam masyarakat biasa ya gitu. Jadi jangan sampai kayak gini tuh malah membuat kita terkotak-kotakan. Terus dari thumbnailnya mbaknya juga kata-katanya, kata-kata atau kalimatnya yang dihadirkan itu agak menyudutkan atau membuat potensi interpretasi yang sangat luas di masyarakat sana. Jadi mohonlah, bukannya saya mau memojokkan sebuah umat gitu, cuma kan kita balik lagi ke konteks yang sebenarnya ini masalahnya di mana sih gitu. Itu aja paling yang bisa aku jelasin, udah panjang lebar. Thank you udah dengerin sampai di menit ini. Ya jangan lupa subscribe, sekali lagi yang belum subscribe gitu, jangan lupa like-nya. Terus kalau ada bahasan-bahasan kayak gini boleh sih nanti hubungin aku di lewat komen atau lewat TikTok, udah ada TikToknya. Next mungkin ada Instagramnya kalau udah ready gitu ya. Itu ada balakala, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita belajar hari ini banyak hal. Thank you, sampai jumpa.